Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pembuatan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen industri yang bertema topik ke-6, yaitu manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid, NIM 19518241646, dari program studi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F angkatan 2019. Nah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa sih definisi dari manajemen proyek itu sendiri? Nah, perlu kita ketahui ya, untuk jika dikupas, untuk manajemen secara umum itu berarti suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau tanda kutip efisien. Nah, sementara untuk proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, jadi untuk manajemen proyek secara umum itu berarti suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, bahkan kualitasnya. Nah, jadi manajemen proyek itu penting sekali dalam sebuah proyek untuk kelancaran proyek yang akan dilaksanakan. Jadi perlunya manajemen proyek itu sendiri. Nah, kemudian untuk tujuannya. Jadi manajemen proyek di sini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mengelola risiko. Apa itu mengelola risiko? Dalam pembangunan proyek, pastinya tidak terlepas dari trial and error selama prosesnya. Nah, risiko yang dapat terjadi dalam suatu proyek dapat dikelola dan dicari jalan keluarnya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi untuk tujuan pertama ini, manajemen proyek itu meminimalisir untuk risiko yang akan terjadi pada suatu proyek. Jadi proyek akan berjalan dengan lancar. Nah, kemudian untuk nomor 2, yaitu memaksimalkan potensi tim. Nah, kualitas sumber daya manusia atau SDM sangat berpengaruh pada pelaksanaan proyek. Dalam proyek, semua individu harus bisa memainkan peran dan tugasnya secara maksimal agar pengelolaan proyek berjalan dengan lancar. Nah, pada suatu proyek pastinya terdiri dari beberapa karyawan atau staf memiliki jabatan masing-masing. Nah, dalam jabatan itu pastinya mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Jadi, untuk tujuan dari manajemen proyek ini sendiri itu memplotkan agar tugas yang mereka emban itu bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proyek itu akan berjalan dengan mudah dan lancar sampai akhir. Nah, untuk yang ketiga, menciptakan perencanaan yang tepat. Manajemen proyek mengarahkan pada perencanaan yang tepat dan mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas. Nah, manajemen proyek ini termasuk dari perencanaan sebelum memulai proyek hingga akhir atau finishing dari proyek. Jadi semua proses dalam proyek itu tercakup pada manajemen proyek itu sendiri. Nah, untuk nomor 4, mengelola integrasi. Nah, membuat sebuah proyek tahap konsisten dan tetap berada dalam jalur yang tepat, dibutuhkan integrasi antara sistem, proses bisnis, dan organisasi. Kesinambungan antara ketiga elemen ini akan menjaga tujuan dari dilakukannya proyek tersebut. Jadi untuk manajemen proyek itu sendiri adalah menjaga kesinambungan antara sistem, proses bisnis, dan organisasi. Nah, tiga elemen ini penting dalam suatu proyek atau di industri itu sendiri. Kemudian untuk ruang lingkup manajemen proyek memiliki 4. Yang pertama, waktu proyek dimulai, kemudian perencanaan lingkup proyek, yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek,
Dan yang terakhir itu verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Jadi terjadi monitoring pada setiap kegiatan di proyek. Nah, lanjut untuk teknik dalam manajemen proyek. Nah, di manajemen proyek itu sendiri ada beberapa teknik yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu Gantt chart. Nah, teknik ini membantu perencanaan dan penjadwalan tugas agar tidak melampaui deadline. Nah, teknik ini berbentuk seperti diagram atau chart ya, yang bernama Gantt chart. Kemudian untuk selanjutnya itu program evaluation review technique atau PERT. Nah, dengan teknik ini dapat memudahkan pembuatan jadwal, budgeting, dan hal yang dibutuhkan lainnya. Nah, di sini berarti sudah kelihatan reng-rengan dalam suatu proyek itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaannya tinggal menerapkan dari jadwal yang sudah diterapkan di teknik ini. Kemudian untuk selanjutnya tekniknya yang dapat diterapkan itu adalah Work Breakdown Structure atau WBS. Jenis teknik ini melibatkan perkiraan waktu agar proyek bisa diselesaikan sesuai deadline. Nah, jadi untuk mengantisipasi banyaknya proyek itu yang mangkrak atau terlalu lama penyelesaiannya, jadi diperlukan teknik yang bernama WBS ini sendiri untuk bisa selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Critical Path Method atau CPM. Teknik ini mencari waktu tersingkat untuk menyelesaikan proyek. Nah, sesuai dengan definisi yang di awal tadi, jadi kan manajemen proyek itu diharapkan bisa meminimalisir mungkin, jadi untuk proyek itu biar bisa efisien. Jadi teknik ini menurut saya sangatlah diperlukan lah untuk manajemen proyek. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kanban. Nah, Kanban ini berarti teknik ini dapat membantu dalam proses pengelolaan proyek serta meningkatkan efisiensi tim. Nah, di sini itu secara strukturnya ya, Kanban ini struktur dari staf atau karyawannya yang terlibat dalam suatu proyek. Nah, untuk tahapannya yang pertama dimulai dari project initiation, kemudian project definition, selanjutnya itu adalah project planning, kemudian ada yang keempat adalah project execution, dan kelima adalah project monitoring and control, dan yang terakhir adalah project closure. Nah, ada 6 tahapan dalam manajemen proyek. Nah, ini akan kita kupas di slide yang selanjutnya. Yang pertama adalah project initiation atau tahapan pertama dalam manajemen proyek adalah inisiasi dari proyek yang akan dilakukan. Dalam tahapan inisiasi ini, semua tim yang terlibat akan memutuskan apakah suatu proyek layak atau tidak untuk dikerjakan. Selain itu, mereka juga akan menimbang apakah proyek tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak. Jadi ini proyek untuk memperkirakan ya apakah proyek ini dapat terlaksana atau tidak. Ini proses awal yang sangat penting untuk sebelum dimulainya suatu proyek. Kemudian tahapan yang kedua adalah project definition. Nah, setelah proyek sudah mendapatkan persetujuan, maka perlu dipersiapkan sebuah rencana yang perlu diuraikan dengan jelas. Proses definisi di sini adalah dengan menyiapkan rencana tertulis dari setiap langkah proyek agar dipahami oleh setiap anggota tim. Nah, di sini tuh tahap yang kedua itu memperkenalkan proyeknya kepada seluruh staf atau tim yang akan terlibat pada proyek tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah project planning. Nah, dalam sebuah proyek diperlukan rencana yang matang untuk memastikan tujuan sebuah proyek bisa tercapai. Selain itu, dalam tahapan planning juga perlu disiapkan semua hal teknis dan administrasi supaya segera dapat diimplementasikan. Tujuan dari tahap ini
adalah untuk memenuhi semua persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batasan waktu, kualitas, biaya, dan keselamatan kerja. Nah, perencanaan suatu proyek dapat dilakukan dengan melakukan studi kelayakan, rekayasa nilai, dan perencanaan area dari manajemen proyek. Contohnya nih, waktu, biaya, kualitas, kesehatan, lingkungan, keselamatan kerja, sumber daya, risiko, dan sistem informasi. Untuk selanjutnya adalah project execution. Nah, pada tahap ini sebuah proyek akan dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan rencana tersebut sebagai panduan proyek, setiap tim akan mendapatkan tugas khusus yang harus diselesaikan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Beberapa tugas khusus selama fase ini meliputi menugaskan tim, melaksanakan rencana manajemen proyek, melakukan pertemuan, memperbarui jadwal proyek, dan memodifikasi rencana proyek, seperti yang dijelaskan oleh konstruktor. Dalam tahapan ini sangat perlu untuk mempertahankan kontrol dan menjaga komunikasi dengan semua anggota tim. Nah, ini tahap itu proyek itu sudah dilaksanakan, jadi tinggal dengan panduan yang sudah direncanakan sebelumnya itu agar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi proyek akan selesai sesuai dengan yang ditentukan tadi. Kemudian untuk langkah yang kelima ya, itu adalah proses monitoring dan kontrol. Nah, dalam pembangunan sebuah proyek harus ada proses pemantauan dan kontrol agar proyek yang dijalankan tidak keluar jalur yang dapat mengacu pada kegagalan. Pengendalian sangat berpengaruh pada hasil akhir sebuah proyek. Tahap ini sangat penting karena bertujuan untuk meminimalisasi segala penyimpangan selama berlangsungnya sebuah proyek. Nah, jadi kita tuh melakukan kontrol secara bertahap dan terus menerus supaya proyek ini tetap pada jalurnya, tidak keluar-keluar, malah nanti bisa jadi mangkrak kalau tidak sesuai pada jalur yang benar. Gitu. Untuk terakhir yaitu project closure merupakan tahap terakhir dalam manajemen proyek. Dalam tahap ini, para tim menerima hasil akhir dari sebuah proyek dan mementingkan semua penggunaan sumber daya yang ada. Nah, ini adalah tahapan terakhir atau bisa disebut finishing ya dari sebuah manajemen proyek. Kemudian dampak revolusi industri terhadap manajemen proyek. Nah, dampaknya itu ada beberapa, tapi di sini saya mengutip 3 poin. Yang penting adalah kemampuan SDM. Nah, dibutuhkannya tenaga kerja yang tangguh dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Nah, di sini mulai tahun sekitar 2019, nah itu pemerintah akan berfokus pada pembangunan SDM. Nah, hal ini disebabkan oleh teknologi konstruksi terbaru yang tidak bisa lepas dari peran SDM. Nah, untuk menghadapi era baru ini, memang diperlukannya itu SDM yang lihai dalam teknologi, terutama teknologi digital ya, digitalisasi. Sedangkan untuk saat ini masih banyak nih orang yang belum menguasai atau belum paham lah mengenai apa itu revolusi industri 4.0. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teknologi BIM. Nah, BIM merupakan teknologi konstruksi berbasis digital dan internet. Keunggulannya dapat menghemat biaya dan meminimalisir risiko pekerjaan. Kontraktor nasional saat ini itu sudah mewajibkan tiap proyek untuk menggunakan BIM dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun operasionalnya itu sendiri. Nah, fungsi BIM di proyek ini sangat membantu dalam proses koordinasi antar pihak dan memudahkan owner proyek untuk memonitoring pekerjaan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teknologi survei. Nah, munculnya alat canggih yang mempercepat proses pengukuran dengan akurasi tinggi. Contoh fotogrametri dan lidar. Nah, apa itu fotogrametri? Nah, fotogrametri adalah pengukuran tanah menggunakan drone. Drone yang digunakan adalah drone fixed wing atau VTOL yang mempunyai GPS berupa RTK dan atau PPK.
Kamera yang digunakan pun harus berkualitas baik. Drone melakukan pengambilan foto itu dari ketinggian 60 sampai 130 meter. Hasil foto diolah pada software dan menghasilkan data kontur tanah. Kelebihan dari penggunaan fotogrametri ini adalah mampu mengukur lahan 100 hektar dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini sangat cepat ya. Kemudian teknologi LiDAR. Nah, LiDAR itu apa? Teknologi ini terdapat pada laser scanner di era revolusi industri 4.0 ini untuk pengukuran skala kecil namun membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Sistem penggunaan adalah laser scanner diletakkan pada suatu titik dan akan menembak ribuan titik dalam waktu beberapa menit saja. Titik-titik tersebut akan memodelkan objek secara mendetail. Terus kemudian untuk contoh manajemen proyeknya itu rekonstruksi, yaitu proyek pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Kemudian di penelitian dan pembangunan, proyek dengan melakukan suatu penelitian dan pengembangan sampai terciptanya suatu produk tertentu, tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk, layanan, dan lain-lain. Kemudian contoh yang selanjutnya itu adalah padat modal. Proyek ini membutuhkan modal yang besar, seperti pembebasan tanah yang luas, pembelian barang maupun pengadaan suatu barang, hingga pembangunan suatu fasilitas atau produk. Kemudian yang keempat itu manufaktur. Proyek yang merancang sampai terciptanya suatu produk baru. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Banyak salah dan hilafnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.